Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah walladzi asbahna wa bihi nahya wa bihi namut wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tidak ada zat yang layak kita puji. Tidak ada yang selamat jemaah sekalian kecuali yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Mantapkan keyakinan kita, tidak akan pernah kita mulia kalau Allah tidak memuliakan kita. Biar apa yang kita lakukan jemaah sekalian, kalau Allah tidak memuliakan kita, pada akhirnya kita hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh-sungguh mari kita mencari jalan kemuliaan tersebut. Pintu-pintu kemuliaan itu jemaah sekalian jelas dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka mari kita melewati jalan-jalan tersebut, yakni jalan yang dibuka oleh Allah untuk Allah bisa memuliakan kita. Dan kemuliaan itu dibuka dengan sungguh-sungguh kita mempelajari agama ini Islam, lalu menerapkannya, ya, mengambilnya dengan sebaik-baiknya. Mari tidak membuat cara hidup, sistem atau pola kehidupan yang tidak ada dasarnya, karena hakikatnya itu hanya menghancurkan kehidupan kita sendiri. Allah yang ciptakan kita, ya, Allah Subhanahu wa taala juga yang siapkan buminya. Seluruh fasilitas di bumi ini Allah Subhanahu wa taala halalkan bagi kita untuk kita pakai mentaatinya. Maka jamaah sekalian rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, hidup ini adalah tujuannya untuk Allah atur kita. Ketika kita rela diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah letak kesuksesan, disitulah letak kita mulia. Ketika kita tidak rela diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah letak masalah yang sangat besar. Jemaah sekalian, insyaallah semoga kita bisa dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan menyampaikan 1-2 ayat jemaah sekalian yang menjadi peringatan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qalat ummatun minhum lima ta'izuna qauman Allahu muhlikuhum aw mu'azzibuhum azaban syadida. Qalu ma'ziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Ini ayat yang terdapat di surah Al-A'raf di ayat 163, membicarakan 3 kelompok manusia yang sering dalam masyarakat. 3 kelompok manusia yang sering ada dalam masyarakat, dan 3-tiganya memiliki sifat hidup yang berbeda. Sebagian di antara mereka itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketaatannya ini mengundang rahmat dan mengundang kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah juga yang sering menganjurkan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada golongan yang kedua, yakni golongan yang cuek, acuh. Golongan yang tidak mau peduli orang lain. Golongan ini jemaah sekalian adalah golongan yang tidak berbuat maksiat, tapi membiarkan kemaksiatan di sekelilingnya. Tidak peduli kemaksiatan itu, tidak peduli kemungkaran, tidak peduli kebatilan, tidak peduli hukum-hukum Allah diinjak, sunnah-sunnah Nabi dihinakan, tidak tegaknya maunya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mengundang murka Allah, Pak. Ini juga mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia yang nafsi-nafsi egois,
Pokoknya tidak usah peduli orang yang bermaksiat, toh bukan kita. Sampai diabadikan di sini, iz qalat ummatum minhum. Ada sebagian, dan ini umatnya Nabi Musa, Pak. Ya. Dari ayat-ayat yang kita dengarkan tadi dalam surah itu dijelaskan bahwa kita juga belajar kepada umat terdahulu. Ternyata umat terdahulu jemaah sekalian itu ada yang diangkat, dimuliakan oleh Allah karena ketaatannya. Dan sebagian umat terdahulu itu dihinakan, dibinasakan oleh Allah karena pelanggarannya kepada nabi-nabi mereka. Tidak mau diatur sama nabi. Termasuk Nabi Musa, jemaah sekalian, itu yang memiliki 3 umat di sini. Ada umatnya Nabi Musa yang mengatakan, Musa, dan pengikutnya Nabi Musa mengatakan, mengapa engkau sibuk menasihati orang yang memang Allah pantas untuk membinasakannya dan Allah untuk pantas untuk mengazabnya. Ini umatnya Nabi Musa. Nah, tegur itu orang-orang yang senantiasa menasihati. Sudah berhenti nasihati orang-orang yang memang sudah pantas diazab oleh Allah karena keingkarannya. Tidak usah katanya. Tapi ini orang yang memberi nasihat, ia memberikan pengajaran. 2 alasannya, Pak, dan ini diabadikan oleh Al-Quran. Yakni apa jawabannya? Qalu ma'ziratan ila rabbikum. Saya memberikan peringatan itu untuk sebagai ma'ziratan, sebagai bentuk berlepas diri dari tanggung jawab di sisi Allah SWT. Jadi memang ini, Pak, mengingatkan satu sama lain, mengingatkan ketika ada orang keliru, ada sahabat kita, ada masyarakat kita, tetangga kita keliru. Tugas agama itu, Pak. Itu tugas itu. Kapan membiarkan, Pak, dianggap tongkit berdosa, dianggap ki berdosa. Ya. Tugas. Kalau ada orang yang menyimpang, tugas kita itu mengingatkan. Tugas kita sampaikan, itu keliru. Nah, ini tugas yang dia alasannya kenapa kau sibuk? Jawabannya, ini menjadi ma'ziratan ila rabbikum. Ini pelepas tanggung jawab saya kepada Allah. Orang itu berubah tidak berubah, itu bukan tujuan saya. Tapi yang penting saya ingatkan. Kalau datang nanti azab, Pak, gulungan yang seperti ini selamat, dijaga oleh Allah. Tapi kalau ada orang bermaksiat, Pak, kepada sekeliling kita, kita diam, kita biarkan, mengatakan bahwa urusanmu, urusanku, bersama-sama diazab orang seperti itu. Nah, di sini tugas yang kedua. Ternyata tujuan yang kedua, orang diberi nasihat itu wala'allahum yattaqun, agar mereka kembali kepada jalan orang yang bertakwa, jalan yang benar. Jadi 2 arahnya, Pak, ini pengajian kita seperti ini, pengajian nasihat kita kembali kepada yang memberi nasihat. Itu bentuk ma'zirah. Kalau datang azab Allah, Pak, kita tidak dituntut. Ya, kita tidak dituntut oleh Allah. Dan ini lepas tanggung jawab kita. Yang kedua, supaya orang yang diberikan peringatan itu mendapatkan bimbingan, mendapatkan petunjuk, dia kembali ke jalan yang benar. Maka 2 arah. Di dalam Al-Quran, Pak, kalau kita mau buka rahasia kenapa ada satu kampung diazab, ada sebuah masyarakat diberikan bertubi-tubi musibah oleh Allah, Pak. Quran membuka rahasianya. Wa ma kana rabbuka liyukhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Kata Allah, Pak, dalam surah Hud ayat 117, tidak mungkin dan tidak pernah Allah itu mengazab, menghancurkan sebuah wilayah tempat dalam keadaan zalim. Pasti ada sebabnya. Pasti ada sebabnya. Tidak mungkin Allah membinasakan suatu kampung wa ahluha muslihun,
masyarakat-masyarakatnya adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat, tidak mungkin Allah mengazab mereka. Jadi kalau menurut ayat ini, Pak, jika ada masyarakat diberikan azab oleh Allah karena ada ditinggalkan di situ musyrikun, ada dosa merata, ada kesalahan besar, ada kemungkaran yang dibiarkan oleh masyarakat tempat tertutup. Saya tidak bermaksud, Pak, ya, saya tidak bermaksud menyoroti satu tempat manapun, tidak. Tapi ini menjadi ibrah, nasihat dan pelajaran kepada kita. Saya tidak bermaksud menyoroti saudara kita, keluarga kita, karena kami juga punya banyak keluarga, punya banyak sahabat, punya teman seperti di Palu. Saya tidak bermaksud menyoroti ke situ, tapi ini Quran mengungkap secara umum. Tidak mungkin Allah menghancurkan suatu kaum, suatu wilayah, suatu tempat, jika wilayah itu orang-orang yang taat dan soleh. Tidak mungkin. Jadi ketika kemungkaran ini jemaah sekalian merajalela di sebuah wilayah, kalau belum turun azab, Pak, ada azab nanti jauh lebih dahsyat, lebih besar dibanding dengan sekiranya turun hari ini. Tidak mungkin, Pak, Allah membiarkan sebuah wilayah tanpa Allah Subhanahu wa taala memberikan hukum. Cuma yang paling tahu rahasianya kapan, bagaimana azabnya itu Allah yang paling tahu, Pak, bukan wilayah kita. Yang jelas bumi-buminya Allah, air-airnya Allah, gunung-gunungnya Allah, tanah-tanahnya Allah, semua ini Allah tidak mau biarkan dikotori buminya dalam keadaan kita bermaksiat. Itulah sebabnya, Pak, tidak boleh kita mendiamkan satu sama lain. Ketika riba ini merajalela di sekeliling kita, Pak, lalu sudah betul-betul menyengsarakan, maka tunggu azab itu turun, Pak. Apapun bentuknya azabnya, apakah harga terus naik, disiksa dengan bukan hukuman seperti fisik, tapi menjerit pikirannya, batinnya. Ketika riba ini dibiarkan, sekarang ini ekonomi kita adalah betul-betul ekonomi yang sudah hitungannya adalah yang penting saya menang sendiri, yang penting saya sukses sendiri. Hukum riba itu sudah mewarnai ekonomi kita. Begitu juga ketika sudah perzinahan merajalela, dan ini kita lihat bukan cuma laki-laki dengan perempuan berzina. Sekarang perzinahan sekalian kita lihat laki-laki dengan laki-laki berzina, perempuan dengan perempuan berzina, dengan disuburkannya umatnya, penyakit umatnya Nabi Lut hadir kembali. Bukankah umatnya Nabi Lut yang ditenggelamkan sebagian buminya Allah, lalu sebagian bumi yang lain ini diangkat, dengan kata lain dijungkirkan itu negeri Lut, tidak lain karena sudah laki-laki berzina dengan laki-laki, perempuan berzina dengan perempuan, dan ini kembali subuh hari ini, Pak. Kalau ada yang beri izin, ada yang membiarkannya, ada yang merestuinya dengan mengatakan itu sebuah kebolehan, ini membiarkan, namanya kemungkaran. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian, kalau kita lihat umatnya Nabi Musa ini adalah umat yang dihukum oleh Allah. Dua yang diberi hukuman. Yang pertama pelaku maksiat itu. Yang kedua yang membiarkan, yang berkata, mengapa engkau memberi nasihat kepada mereka? Jadi kita tidak boleh, Pak, mengatakan biar toh media dia tumpahin tanggung dosanya, enggak. Sistem kehidupan kita itu diatur oleh Al-Quran. Wal takum minkum ummah yad'una ilal khair. Hendaknya ada golongan yang terus menerus, yang senantiasa mengingatkan, mengajak, mencegah kepada kemungkaran ini, mengajak kepada keimanan, keislaman. Wal takum minkum ummah, hendaknya ada satu kaum, ada golongan, ada masyarakat yang tidak boleh berhenti. Yad'una ilal khair, yang senantiasa mengajak kepada kebaikan.
Ini seperti masjid, Pak. Jangan dibiarkan kosong dari kegiatan. Memang tugas kita saling mengingatkan satu sama lain. Orang tinggal di masjid tidak boleh berhenti pengajian. Mengapa jemaah sekalian? Bukankah Nabi itu suruh kalau sudah azan di satu kampung tidak ada kedengaran azan, Nabi menyuruh perang itu tempat tersebut, karena tidak ada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diazab juga jemaah sekalian, bukan dia pelaku kemaksiatan, tapi dia membiarkan kemaksiatan. Al-Quran mengatakan, wattaqu fitnatal ladzi, takutlah kepada fitnah, la tusibannal ladzina zalamu minkum hassa. Takutlah kalian dan waspada kalian ketika azab itu turun, bukan hanya menimpa kepada pelaku-pelakunya secara khusus, tapi termasuk kepada orang yang ada di sekelilingnya membiarkan kemungkaran tersebut. Kemungkaran itu jemaah sekalian musuh, terutama kemusyrikan yang sudah dibungkus dengan adat, sudah dibungkus dengan ada semacam jual beli pariwisata. Kita syukur Pak, alhamdulillah, pemerintah kita di Sulawesi Selatan segera tanggap. Sudah keluar instruksi Pak dari Pak Wakil Gubernur kepada seluruh kabupaten di Sulawesi Selatan, bahwa adat-adat tradisi yang sering dipersembahkan kepada turis-turis yang berbau kesyirikan dan berbau kemungkaran demi menarik para wisatawan, tapi menggunakan cara-cara kemusyrikan, Pak Wakil Gubernur segera tarik itu semua itu. Karena ini Pak yang sering mengundang azab bertubi-tubi kepada kita. Dicabut berkahnya negeri kita, dicabut kemuliaannya negeri kita. Ya, bukankah kita dengar ini di Palu 7 ada menjadi saksi Pak, 7 ekor kerbau kasus turun di laut, dibunuh dengan bukan disembelih seperti sembelihan kita. Ada sebagian disembelih di pinggirnya, kemudian dikumpul darahnya, baru disirami itu keliling pinggir pantai, katanya menolak bala, menolak musibah. Apa yang terjadi Pak? Justru Allah paling murka jika didoakan seperti itu. Nah, maka mari insyaallah jemaah sekalian, yang selamat di sini adalah orang-orang yang berbuat taat dan mengingatkan orang supaya senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ujiannya Nabi Musa Pak di sini untuk mengakhiri pengajian kita? Apa ujiannya Nabi Musa? Umatnya. Kenapa dihukum umatnya Nabi Musa? Dalam Al-Quran itu Pak disebutkan bahwa wala qad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti. Ternyata ada aturan Pak pada zaman Nabi Musa, jangan pergi menangkap ikan pada hari Sabtu. Dilarang pergi menangkap ikan. Jadi ada dibuat larangan untuk pergi menangkap ikan pada hari Sabtu. Tapi ternyata Pak pada hari Sabtu tersebut itu ikan-ikannya ternyata hari Sabtu baru naik semua itu ikan. Itu ikan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang gerakkan Pak. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada ikan-ikan itu untuk menampak-nampakkan dirinya, ya, untuk memperlihatkan dirinya itu naik semua di permukaan laut. Sehingga itu para nelayan dan orang penangkap ikan Pak tergoda dan tertarik pergi napasan jalannya penangkap ikannya itu pada hari Jumat. Napasan memang baru pergi ambil ikannya pada hari Ahad. Bilang umatnya Nabi Musa, yang penting bukan di hari Sabtu, kupasan memang dulu. Ini namanya Pak mengakal-akali Al-Quran, mengakal-akali maunya Allah. Dan di Indonesia ini banyak tipe begini Pak. Sering sekali itu ayat-ayat Al-Quran diakal-akali untuk keluar secara fakta, secara zahir kelihatan benar, tapi sebenarnya
penipuan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Penipuan. Banyak sekali contoh-contoh Pak yang seperti dilarang perzinahan. Sekarang apa dirubah namanya Pak? PSK, pekerja seks komersial. Kan nama saja itu dirubah Pak. Pekerja seks komersial. Semua itu kan dulunya namanya pelacur. Sekarang dibikinkan tempat orang untuk berbuat itu karena bayar pajak. Itu memang mengelola negara. Pajaknya dari mana jemaah sekalian? Orang berzina. Nah, coba bayangkan Pak, dibiarkan di buminya Allah ini ada tempat boleh orang berzina di tempat-tempat khusus. Katanya daripada berzina berkeliaran mendingan dibikinkan tempat. Ini Pak, cara-cara seperti umatnya Nabi Musa. Sepertinya PSK itu benar-benar saja. Dulu Pak, bagaimana ulama menyoroti itu yang disebut dengan asuransi. Kan asuransi itu Pak artinya apa? Saya membayar tiap bulan itu 50.000. Tiap bulan 50.000. Terus kalau saya tidak pernah sakit, tidak pernah saya komplain, maka uangku mati, uangku hilang. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Kalau satu orang mungkin tidak menjadi masalah, tapi kalau satu kepala keluarga bersama dengan anggotanya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun mengeluarkan uangnya seperti itu, lalu tidak pernah dia sakit, tidak pernah dia pakai, di mana uangnya tersebut? Berarti jatuh kepada pengelola dan pengusaha asuransi. Sebaliknya Pak, baru hari ini menandatangani, sudah jadi kontrak, tiba-tiba kita sakit, langsung masuk di kamar yang mungkin puluhan juta biayanya. Dari mana biayanya tersebut? Adalah dari orang yang tidak pernah, kata orang itu, silang. Ini yang disebut dengan Pak, yang disebut dengan dalam bentuk garar, bentuk yang disebut dengan sesuatu yang garar, atau bisa menjadi judi karena hakikatnya tidak jelasnya ini. Orang sebut sekarang Pak dengan asuransi yang tadinya hanya pada golongan tertentu, dan lama kelamaan apa? Dipaksakan kepada seluruh masyarakat. Siapa berlindung di balik ini Pak? Permainan asing memaksakan kehendaknya di Indonesia. Ditipu kita. Apa yang terjadi kita rasakan Pak sekarang ini? Betapa banyaknya orang mengeluh dengan perkara-perkara ini. Itu adalah sesuatu yang dipaksakan. Mungkin ada orang merasakan manfaatnya Pak, tapi paling tinggi 15%. 85% masyarakat itu dijerat dengan hukuman seperti itu tadi. Ini satu jemaah sekalian, orang memaksa tapi dengan berlindung dengan sebuah nama yang lebih halus, namanya diperhalus-perhalus. Demikian juga dengan hal-hal yang lain jemaah sekalian, itu dibukankan, maka melanggar syariat Allah tapi ya disamar-samarkan kelihatan. Maka umatnya Nabi Musa ini dihukum karena dilarang satu hal, tapi diuji oleh Allah Pak. Ujiannya nanti ikan itu muncul pada hari Sabtu. Allah katakan di dalam Al-Quran Pak, kenapa muncul itu hari Sabtu? Karena apa? Allah katakan ya, nabluhum bima kanu yafsukun. Kami menguji kamu. Kami menguji umatnya Nabi Musa dengan ujiannya Pak lain. Justru di saat mencari nafkah,
mencari kehidupan, tapi itu enak, subur, mudah menangkapnya. Kita sering juga Pak diuji, dicoba. Mungkin ada pekerjaan kita itu bina lancar urusannya kalau melakukan sogok, suap. Itu bina lancar urusannya kalau melanggar. Itu bina lancar urusannya kalau sesuatu yang salah. Baru kita enak, biar Tommy. Ini ujian Pak. Maaf, ada teman-teman yang buka usaha, tapi pas maghrib itu usahanya dikerumuni. Pas orang mau sholat maghrib, berkerumun orang. Pas maghrib baru berdatangan semua orang. Ini satu tanda Pak. Kenapa pas orang azan, pas orang sholat justru ramai-ramainya membeli. Ini di kasusnya seperti kasus umatnya Nabi Musa. Pas sesuatu ada larangan, pas ada dilarang naik. Apa kata Allah? Saya menguji apa kamu taat kepadaku atau tidak. Hati-hati jemaah sekalian, ada pekerjaan-pekerjaan tertentu Pak, kalau tidak dilakukan dengan cara-cara yang keliru, tidak berhasil. Ingat, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita mendahulukan syariatnya Allah di atas larangan, ataukah kita melihat jumlahnya? Hati-hati jemaah sekalian, kalau di rumah kita mudah mendapatkan rezeki Pak, mudah dapat rezeki, mudah dapat duniawi, tapi melanggar aturan Allah Pak, tunggu, Allah siapkan hukuman yang jauh lebih besar. Apa anak tak susah diatur, istri tak susah dikendalikan, kita tidak bisa beribadah dengan benar Pak. Itu hukuman dari Allah. Cukuplah jemaah sekalian kalau tidak bisa mendengar azan, sulit mendatangi masjid, tidak ada kecintaan kepada Allah, itu hukuman Pak. Kalau ada rezeki mudah didapat, padahal sebenarnya itu melanggar aturan, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa umatnya diuji dengan peristiwa larangan, tapi karena larangan ini dia dilanggar, maka apa larangan, apa hukumannya Pak? Kunu kiradatan khasiin, jadilah engkau menjadi makhluk-makhluk yang berwajah kerah, monyet. Jadi Quran Pak menyebutkan ada fase umat terdahulu hukumannya bukan diazab dengan gempa, tapi diazab pelaku kemaksiatan itu, dirubah wajahnya 3 hari Pak, 3 hari 3 malam berwajah monyet. Allah berikan peringatan, kamu mirip manusia, tapi kau bukan manusia. Karena perbuatanmu itu mirip-mirip benar, tapi salah kau kerja. Jadi hati-hati jemaah sekalian, hukuman Allah itu banyak Pak, banyak datang pada kita. Dicabutnya keberkahan itu juga ujian dan cobaan pada kita semua. Saya ingin mengambil sebuah kesimpulan jemaah sekalian dari pengajian kita hari ini. Di bumi ini Pak, ada aturan Allah mengikat bagi kita, maka tidak ada jalan lain. Kalau mau kita selamat, mari kita taati aturannya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilarang oleh Allah Pak, baru dikerjai, ujung-ujungnya kebinasaan, menyesal kita pada ujungnya. Mudah-mudahan kita tidak dihukum oleh Allah karena dosa kita dosa bersama, dosa berjamaah, dosa yang sudah luar biasa, tapi malah dianggap benar. Kalau kita diam semua jemaah sekalian, tunggu, tidak ada jalan lain lagi. Ketika tidak ada saling mengajak kepada kemungkaran, Allah yang memberikan teguran kepada kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Qulu qouli hadza astaghfirullah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.